Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyandika, NIM terakhir 075 dari kelas 1B. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan topik case study of international crimes of misuse of information technology. Nah, untuk detail jurnalnya sendiri, saya mengambil dari website MDPI dengan judul jurnal Detection of SQL Injection Attack Using Machine Learning Technique of Semantic Literature Review. Nama jurnalnya Journal of Cybersecurity and Privacy dengan total volume berjumlah 2 dengan total halaman 764 sampai 777 dengan tahun terbit pada tahun 2022 dengan nama penulis Maha Al-Ghawazi, Daniel Al-Ghazawi, dan Suad Al-Rifi. Untuk latar belakang dari peneliti tersebut, karena serangan injeksi SQL salah satu serangan pada sebuah website, di mana penyerang akan memasukkan sebuah kode atau query istilahnya untuk memberikan akses kepada penyerang agar dapat mengambil data dari korban. Nah, dari latar belakang tersebut tercetuslah sebuah permasalahan bagaimana metode yang digunakan untuk mendeteksi injeksi SQL tersebut dengan menggunakan kecerdasan buatan. Dengan tujuan penggunaan metode kecerdasan buatan untuk menghasilkan pendeteksi serangan injeksi SQL yang baru. Jadi peneliti tersebut ingin melihat mersurvei bagaimana metode kecerdasan buatan yang terbaik agar dapat mengetahui, dapat mendeteksi sebuah injeksi dari sebuah SQL. Berikut pembahasannya. Untuk teorinya sendiri, SQL menurut Prasetyo 2012 mengatakan bahasa standar untuk mengolah pada sebuah database. Jadi SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengelola, memanajemen pada sebuah database atau data. Dan sedangkan untuk injeksi SQL sendiri, menurut Muhammad Sadek dan Bu Bahareta Jalipur pada tahun 2013 merupakan sebuah teknik serangan yang dimana mengeksploitasi kerentanan keamanan yang terjadi pada lapisan database dan service yang ada pada aplikasi di mana beliau mengatakan bahwa sebuah teknik atau serangan di mana kita dapat menyerang dari sisi database. Nah, peneliti tersebut sebelumnya sudah meneliti atau mensurvei lebih dari 36 artikel. Salah satunya pada artikel tersebut ingin menanyakan algoritma pada injeksi SQL. Nah, di sini saya mengambil dua contoh dari artikel tersebut. Yang pertama yang berasal dari Cimai dan Kulkarni. Ini pada algoritma pada injeksi SQL mengusulkan menggunakan metode Human Agent Knowledge Transfer, disingkat HAT, dan TD Machine Learning Algorithm yang akan membedakan query SQL normal dan query SQL yang berbahaya dengan tingkat akurasi sekitar 95%. Kemudian selanjutnya ada Gao, mengusulkan menggunakan metode menganalisis log akses dari web. Jadi dia mengambil data dari log atau pertukaran atau istilahnya perpindahan data dengan menggunakan algoritma Naive Bayesian Random Forest SVM, ID3, dan K-means untuk mendeteksi dari injeksi SQL. Nah, algoritma tersebut digunakan dalam memberikan pembelajaran terhadap kecerdasan buatan.
Nah, selanjutnya peneliti tersebut mencari bagaimana cara penulis artikel tersebut dapat mengumpulkan hasil data dari contoh kasus pada injeksi SQL. Di sini Liu mengatakan bahwa dia menggunakan alat yang bernama Deep SQL. Fungsinya untuk menghasilkan hasil dari mempelajari kasus serangan injeksi SQL. Jadi si Liu menggunakan alat yang dinamakan Deep SQL dengan mempelajari kasus yang terjadi pada serangan injeksi SQL. Kemudian ada Sidik mengusulkan menggunakan alat yang bernama SQL Flix, di mana alat tersebut mengacak dari beberapa project atau URL, kemudian akan dilakukan penyerangan dengan kode injeksi SQL. Yang terakhir ada Nahmeh mengusulkan menggunakan alat generator URL dengan mengklasifikasikan beberapa URL yang normal dan berbahaya. Jadi URL tersebut akan diacak dan dilakukan pengklasifikasian atau penggolongan atau dideteksi apakah URL tersebut normal ataupun berbahaya. Nah, di sini ada tabel evaluasi dari peneliti tersebut. Di sebelah kiri ada namanya ref sendiri itu dalam jurnal tersebut adalah nama dari penulis tersebut. Sedangkan kemudian ada namanya algoritma. Algoritma sendiri adalah algoritma yang dipakai oleh artikel tersebut, penulis artikel tersebut. Selanjutnya ada dataset. Dataset adalah data yang diambil untuk dievaluasi menggunakan algoritma tersebut untuk mengetahui hasil yang akan diberikan, hasil evaluasi yang akan diberikan dari algoritma tersebut. Kemudian ada dataset size, yaitu berapa banyak ukuran data yang dipakai oleh dataset tersebut. Selanjutnya ada evaluation method atau evaluasi dari metode dari algoritma tersebut. Pada contoh nomor 13 di situ akurasinya belum diketahui. Kemudian FPR. FPR itu adalah false positive rate. Kemudian FNR itu adalah false negative rate, yang masing-masing memberikan presentase seperti gambar berikut pada tabel berikut. Sebelahnya lagi ada TP. TP itu adalah TP. Kemudian ada FN. FN itu adalah false negatif, yang sampingnya adalah false positif, FP. Kemudian TN itu true negatif, yang sebelumnya TP itu adalah true positif. Kemudian ada presisi dan recall, kembalian. Nah, seperti itu untuk tabelnya. Dari tabel tersebut menunjukkan akurasinya sangat tinggi sekali untuk masing-masing algoritma. Hampir lebih dari 90%. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, serangan SQL atau injeksi SQL merupakan sebuah ancaman pada sebuah website. Peneliti melakukan tinjauan pada literatur terkait penelitian tentang injeksi SQL. Jadi peneliti tersebut mensurvei lebih dari 36 artikel untuk mengetahui pembelajaran mesin atau pembelajaran tentang kecerdasan buatan tersebut yang umum digunakan untuk mendeteksi masalah injeksi SQL, dengan tujuan dari hasil tersebut dapat menemukan metode baru
yang dapat digunakan dalam pembelajaran mesin untuk mendeteksi injeksi SQL. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung, untung.